Assalamualaikum semuanya, selamat malam, pagi, dan juga siang dimanapun kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 2. Pertama-tama kami ingin mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Zamrah Bani Mulana, samping saya Iksan Satrio, Angga Nafalata Rahman, Aldir Wijaya, Nirwan. Ya, ini ya, kami akan membahas 2 film kali ini. Yang pertama ada apa aja nih, Kil? Ada apa? GJLS. Dan juga Komik 8. Yes, untuk seperti apa videonya? Check it out. Halo, jadi kali ini kelompok kita akan ngebahas film pertama, itu film GJLS. Nama filmnya adalah GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Jadi secara singkatnya, film ini tuh membawa atau mengangkat isu gelap dari cyber, yaitu apa? Pinjol dan juga judul. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin menggunakan judul, ingin menggunakan pinjol, harus lebih berhati-hati karena teman-teman, dampak dari pinjol dan judul itu luar biasa sangat berbahaya. Yang pertama, data Anda bisa disebar. Yang kedua, Anda juga bisa diketahui rumahnya yang dimana itu sangat privacy. Orang-orang yang tidak Anda kenal bisa datang ke rumah Anda, bisa merampas seluruh kekayaan Anda. Cuman karena Anda meminjam pinjaman online yang kita nggak tahu. Itu tidak terverifikasi oleh pemerintah. Yang kedua adalah bahayanya judul. Memang itu memiliki sifat yang adiktif seperti alkohol, seperti narkoba. Hal-hal yang bersangkutan dengan hal negatif pasti bersifat adiktif, sama seperti judi online. Pertama-tama Anda semua pasti akan dimenangkan, sama seperti film yang diperankan oleh Rispo ini. Jadi si Rispo ini dia tuh dikasih menang dulu di awal, dikasih menang, lama-lama blus jatuh sampai hingga akhirnya handphonenya dibuang oleh ayahnya. Sampai dimarahi sama ayahnya pun beliau masih main judul pakai HP ayahnya, yang bahkan dilempar sendiri oleh ayahnya lagi. Berapa kali HP yang harus dilempar, berapa kali hutang yang harus dililit. Mungkin lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, oke guys, jadi di film ini juga sebenarnya tuh kental banget ya budaya cybernya gitu yang emang relate di Indonesia gitu kan. Apalagi juga dari segi si pinjolnya, terus habis itu juga dari segi judulnya dan lain sebagainya gitu. Jadi relate dalam kehidupan sehari-hari terutama di Indonesia gitu kan. Nah, dibalut dengan pembawaan film ini yang emang secara komedi jadi enak dilihat. Selanjutnya, dengan mengangkat fenomena ini, film GJLS tidak hanya menawarkan komedi, dia juga mencerminkan kerelevanan pada bahayanya media digital pada saat ini atau pada kondisi terkini atau di era digital. Oke, kita akan lanjut bahas film yang kedua, Komik 8. Siapa sih yang nggak tahu Komik 8? Komik 8 itu adalah film komedi yang dibaluti oleh kejahatan atau cybercrime yang dibaluti dengan teknologi tinggi dan canggih. Ya, film Komik 8 yang mengandung cybercrime yang diperani oleh Mongol, Ernest, Kemal Falepi, Babe Cabita, Viko, dan lain-lainnya. 1, 2, 3. Tadi kan sudah dijelaskan tuh pemain-pemainnya siapa aja yang sudah dijelaskan oleh Akil. Berbeda dengan isu sosial media saat ini, jadi film ini tuh mengandung kejahatan cybercrime yang dimana film ini membahas tentang seberapa canggihnya tuh kriminal ngelakuin kejahatan lewat sosmed, lewat digital. Next. 1, 2, 3. Dan film ini juga mempopulerkan bahwa kejahatan yang di film ini seperti perampokan bank, perampokan rumah, perampokan apapun, itu tuh bukan hanya lewat fisik aja, tapi bisa lewat digital. Jadi kita tuh sebagai masyarakat biasa atau sebagai mahasiswa kuliah, sebagai dosen atau sebagai apa, kita tuh harus sadar bahwa digital tuh penting. Kita juga harus hati-hati. Nah, izin melanjutkan. Jadi tentang perampokan bank, tentang penyadapan, itu semua tuh bukan hanya tentang kejahatan fisik, tapi juga kejahatan dari kecerdasan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi bagi teman-teman yang memang suka banget foto-foto yang memang berbau unsur-unsur hal yang privacy, contohnya seperti alamat rumah, foto ATM yang kadang-kadang sedikit bocor. Jadi ada satu scene juga di film Komik X ini, ada yang foto masukin Instagram, foto kartu ATM itu terlihat. Disitulah kelihatan nomor rekening. Hanya dengan nomor rekening saja bisa terjadi perampokan bank. Wow, luar biasa. Hanya hal-hal sekecil itu aja bisa terjadi perampokan bank yang mengakibatkan seluruh bank itu rugi. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, harap hati-hati.
perlihatkan lagi, cross check lagi apakah memang ada unsur-unsur hal-hal yang unsur-unsur privasi teman-teman sebarluaskan. Dengan hanya jari PIS 2 ini, sidik jari terlihat hanya dengan foto berlatar belakang kartu ATM yang terlihat nomor rekeningnya, itu kita tidak tahu seperti apa di kedepannya akan terjadi nanti. Mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah kita harus lebih berhati-hati lagi dalam berbuat sesuatu di sosial media. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, wassalamualaikum.